Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Allah satu ini adalah Nabi yang sangat mulia di sisi Allah karena ada beberapa kali namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Beliau merupakan seorang Nabi yang memiliki kesabaran dalam berdoa, dan beliau juga memiliki seorang anak yang menjadi Nabi juga nantinya, dan beliau bernama Zakaria. Nabi Allah Zakaria alaihissalam ini hidup dengan istrinya di Baitul Maqdis. Kisah yang sangat terkenal tentang Nabi ini adalah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemandulan yang terjadi pada istrinya. Karena selama 70 tahun mereka menikah, mereka ini tidak berkunjung diberi keturunan. Setiap hari selama 70 tahun, sang Nabi berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Hingga ketika Nabi Zakaria ini menginjak usia 100 tahun, Allah mengabulkan doanya tersebut dengan memberikan seorang anak yang nanti akan menjadi Nabi. Seperti ayahnya, anak ini spesial karena yang memberi nama adalah Allah sendiri. Allah memberi nama Yahya kepada anak Zakaria ini. Cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini akan sangat panjang apabila diceritakan. Namun di video ini kita akan berfokus tentang kisah Nabi Zakaria ini dibunuh oleh iblis. Bagaimana bisa ada seorang Nabi yang dibunuh oleh iblis? Baiklah sahabat Tafakkur Fiddin yang dimuliakan Allah. Jadi kisahnya adalah seperti ini. Diceritakan oleh Ishaq ibn Sirdik dalam kitabnya Al-Muqtadar. Tatkala ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj, baginda di dalam perjalanan itu berjumpa dengan para nabi sebelumnya. Perjumpaan dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, dan berjumpa dengan para nabi lainnya. Hingga ketika baginda Nabi berjumpa dengan Nabi Zakaria di peristiwa Mi'raj itu. Kemudian baginda pun bertanya kepada Zakaria, "Wahai Zakaria, bagaimana cerita punya tentang kematianmu? Dan lantas bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam pun menjawab dan mulai bercerita, "Ya Muhammad, aku memiliki seorang anak bernama Yahya. Dia adalah seorang pemuda terbaik di zamannya, memiliki paras yang tampan dan menjadi pemimpin orang-orang soleh ketika itu. Kemudian anaknya juga tidak mempunyai hajat kepada wanita. Dan tatkala pada suatu hari ada seorang putri raja dari Bani Israel suka kepada putraku Yahya ini. Dan wanita putri raja ini adalah seorang pelacur. Maka kemudian si wanita ini berusaha menggoda dan mendekati putraku. Namun putraku Yahya tak meneladaninya. Lalu si wanita ini merasa sakit hati. Kemudian wanita itu memiliki rencana untuk membunuh putraku. Lantas wanita ini menghasut ayahnya yang seorang raja dari Bani Israel tadi untuk membunuh putraku Yahya. Hingga pada suatu hari diutuslah pasukan khusus untuk membunuh Yahya. Dan akhirnya terbunuhlah Yahya di tangan pasukan suruhan sang raja tadi. Setelah pasukan tadi membunuh Yahya, maka target selanjutnya adalah Zakaria sendiri, yang tak lain merupakan ayahanda dari Nabi Yahya. Kemudian ketika Zakaria mengetahui dirinya akan dibunuh, maka ia pun lari ke dalam hutan. Sesampainya Zakaria di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon yang melambaikan kepadanya dan memanggil agar Zakaria ini masuk ke dalam badan pohon tersebut. Lantas Zakaria ini langsung mendekati pohon tersebut. Dan seketika itu, pohon terbelah menjadi dua, kemudian menutup lagi, membungkus seluruh tubuh Nabi Zakaria ini, sehingga seluruh badan dari Zakaria tertutupi batang pohon itu. Tetapi sangat disayangkan ketika peristiwa tersebut terjadi, di sekitaran pohon itu ada iblis yang menyaksikan Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Nah, ketika pasukan yang ingin membunuh Nabi Zakaria tiba di dekat pohon, iblis ini menjelma menjadi manusia dan berkata kepada pasukan ini bahwa Zakaria berada di dalam pohon itu. Lantas pasukan ini pun langsung percaya dan mereka meminta bukti bahwa memang benar Zakaria yang berada di pohon ini. Kemudian iblis yang menjelma menjadi manusia pun membuktikan dengan menunjukkan bahwa
Di salah satu sisi bahagian pohon ini ada pakaian dari Zakaria yang keluar, menandakan bahwa ada seseorang di dalam pohon ini. Maka pasukan tadi menyiapkan gergaji yang besar dan langsung menggergaji pohon tersebut, sehingga pohon yang menolong Zakaria terbelah dua. Lalu Zakaria pun wafat. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Apakah engkau merasakan sakit ketika tubuhmu digergaji?" Dan Zakaria pun menjawab, "Tidak. Yang merasakan sakit adalah pohon, karena Allah takdirkan nyawaku dicabut sebelum mata gergaji itu mengenai tubuhku." Maka disimpulkan dari kisah ini adalah penyebab dari kematian dari Zakaria ini adalah iblis yang menghasut pasukan pembunuh. Tapi, apakah kisah ini merupakan sebuah fakta? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Di dalam kitabnya, beliau mengomentari tentang kisah ini. Menurut beliau, kisah ini agak aneh dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena menurut hadis Nabi yang ma'ruf, ketika peristiwa Mi'raj, Nabi hanya menyebutkan bahwa mulai bertemu dengan Yahya dan Isa. Tidak dikatakan di sana bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Zakaria. Maka bisa disimpulkan bahwa kisah tadi adalah kisah yang meragukan karena menyelisihi dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Sahabat Tafakkur Fiddin yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak hanya satu kisah ini saja yang bercerita tentang Nabi Zakaria, melainkan ada dua kisah lagi yang bercerita mirip-mirip dengan cerita ini. Namun kisah ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi kisah Israiliyat, sehingga dikatakan di sana bahwa dua kisah tersebut juga diragukan tentang kebenarannya. Maka dari kisah yang sudah kita ceritakan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dikatakan di sana Allah jauh-jauh hari sudah berfirman di dalam Al-Quran tentang kekejaman bangsa-bangsa Yahudi, bahwa mereka adalah orang-orang yang melampaui batas karena gemar membunuh para nabi. Dan tidak sedikit jumlahnya Nabi Allah yang mati di tangan orang-orang Yahudi ini. Adapun tentang kebenaran bagaimana cara wafatnya Zakaria dan Yahya dari hadis-hadis yang ada, dan di dalam Al-Quran sendiri pun tidak dijelaskan peristiwanya, tetapi kisahnya datang dari cerita-cerita Israiliyat saja. Allahu a'lam bishawab, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah kali ini dan bisa menjadi orang yang tetap berada di jalan Allah bagaimanapun kondisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, jadi itulah kisah tentang seorang Nabi Allah yang dibunuh oleh iblis. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf dan salah ataupun keliru itu datangnya dari saya sendiri. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.